Halo semua, perkenalkan, saya Yasmin Syifra Aulia dengan NIM 1706640223. Pada video kali ini, saya akan mengedukasi tentang perlindungan data pribadi konsumen. Data pribadi adalah bagian penting dari kehidupan kita, mulai dari nama, alamat, hingga informasi keuangan. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa data tersebut harus dilindungi dengan baik? Nah, dalam video ini kita akan membahas apa itu data pribadi hak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan bagaimana aturan ini harus melindungi kita semua. Nah, kalian tahu gak sih apa itu perlindungan data pribadi konsumen? Perlindungan data pribadi konsumen adalah upaya untuk menjaga data pribadi konsumen tetap aman dari penyalahgunaan dan kebocoran. Perlindungan data pribadi konsumen juga menjadi penting karena data pribadi yang dikumpulkan dapat menjadi sumber berharga bagi pihak-pihak tertentu. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi. Data pribadi juga merupakan setiap informasi yang berkaitan dengan seseorang untuk dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya itu meliputi identitas nama, lengkap, KTP, SIM, paspor, data keuangan, yaitu seperti nomor rekening atau transaksi kartu kredit, serta informasi sensitif seperti data kesehatan atau riwayat medis. Data pribadi juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada data pribadi umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan lain sebagainya. Dan yang kedua juga ada data pribadi khusus. Itu tuh contohnya seperti data genetik, biometrik, kesehatan, serta data pribadi yang mengungkapkan asal ras dan etnis. Dan data lainnya yang membutuhkan perlindungan ekstra. Nah, selanjutnya itu bagian hak konsumen atas data pribadi. Nah, sebagai pemilik data, konsumen memiliki hak yang dijamin oleh UU PDP, antara lain, yang pertama, berhak untuk mengetahui tujuan penggunaan data yang mereka punya, dan yang kedua, memiliki hak untuk memperbarui atau memperbaiki data yang tidak akurat, yang ketiga, untuk menarik persetujuan kapan saja, dan yang terakhir adalah hak untuk meminta penghapusan data jika data tersebut tidak lagi relevan. Misalnya, jika Anda pernah mendaftar di sebuah aplikasi dan data yang Anda gunakan itu salah, maka Anda memiliki hak untuk melaporkan dan meminta penanganan sesuai aturan UU PDP. Selanjutnya itu ada kewajiban pelaku usaha dalam mengelola data pribadi. Nah, di gambar di atas itu ada firewall atau perangkat atau sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau lalu lintas, jaringan yang masuk dan keluar, mengizinkan atau memblokir lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan, melindungi sumber daya dalam jaringan privat, mencatat semua kejadian dan melaporkannya kepada administrator. Yang kelima, memastikan akses tidak sah dapat dicegah dan data pribadi tetap rahasia. Pelaku usaha atau organisasi yang mengelola data pribadi memiliki tanggung jawab yang besar. Kewajiban utama mereka meliputi yang pertama itu mengelola data sesuai dengan tujuan yang dijelaskan saat pengumpulan. Yang kedua, melindungi data dari akses ilegal atau pencurian. Yang ketiga, tidak membagikan data tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik data. Sebagai contoh, jika Anda memiliki data untuk keperluan diskon atau di sebuah toko online lainnya, perusahaan tersebut tidak boleh menggunakan data untuk menjual produk lain tanpa persetujuan Anda. Next, ancaman dan sanksi atas pelanggaran. Pelanggaran terhadap UU PDP dapat dikenakan sanksi berat seperti sanksi administratif
dan sanksi pidana. Sanksi administratif itu adalah denda hingga 2% dari total pendapatan tahunan pelaku usaha. Sedangkan sanksi pidana, hukum penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal 6 miliar. Nah, contoh kasusnya itu misalnya pada tahun 2023 sebuah perusahaan e-commerce di Indonesia dikenai denda besar karena kebocoran data pelanggan akibat kelalaian sistem keamanan mereka. Selanjutnya itu ada tips untuk konsumen melindungi data pribadi. Selain mengandalkan UU PDP, kita juga harus aktif nih melindungi data pribadi kita sendiri. Nah, contoh tipsnya itu yang pertama, kita tidak boleh atau jangan sembarangan memberikan data di platform tidak terpercaya. Yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan autentikasi 2 faktor. Dan yang ketiga, periksa kebijakan privasi sebelum menggunakan aplikasi atau layanan online. Nah, untuk lebih paham lagi, apa sih UU PDP itu? UU PDP adalah langkah besar untuk melindungi data pribadi di Indonesia. Sebagai konsumen, mari kita lebih sadar akan tanggung jawab kita. Jika Anda merasa data yang Anda gunakan itu disalahgunakan, segera laporkan ke otoritas terkait. Dan jangan lupa untuk berbagi video ini agar lebih banyak orang sadar akan pentingnya melindungi data pribadi. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.